teman-teman semua, kembali lagi di Alna Family Channel. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk belajar bersama pada hari ini. Oh ya teman-teman, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu materi bahasa Indonesia dengan tema tokoh dan penemuan. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke materi inti, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa, selesai. Oke teman-teman, yuk kita lanjut ke inti dari materinya. Let's go. Yang pertama, yuk kita baca sama-sama teks berikut ini. Michael Faraday. Tokoh penemu listrik Michael Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791. Fenomena kelistrikan pada awalnya telah ada sejak zaman Yunani, yaitu sejak Thales, seorang cendekiawan yang menemukan fenomena dari batu ambar yang digosok-gosok akan bisa menarik bulu. Mulai saat itu bermunculan teori mengenai kelistrikan yang dikemukakan oleh Ampere, Michael Faraday, Ørsted, William Gilbert, Charles de Coulomb, Joseph Priestley, Nikola Tesla, dan lain-lain. Dari banyaknya nama tersebut, Michael Faraday yang memiliki peran atau jasa paling besar di bidang kelistrikan dan magnet. Dialah yang menemukan cikal bakal teori mengenai listrik. Ia bisa disebut sebagai penemu listrik pertama di dunia dan juga dikenal sebagai bapak listrik. Pada tahun 1821, Faraday mengemukakan penemuan pertamanya yang penting di dunia kelistrikan. Atas penemuan tersebut, Faraday membuat doktrin bila magnet didekatkan, yang berjalan malah sang kawat. Bereaksi pada pemikiran awal ini, ia berhasil membangun sebuah rangkaian yang kentara di mana kawat akan secara berkelanjutan memutar berapit dengan magnet selama aliran listrik masih mengalir di kawat. Dalam kenyataannya, Faraday telah menciptakan motor listrik pertama di dunia, yaitu sebuah rangkaian pertama yang memakai aliran listrik sebagai sumber penggerak benda. Bagaimanapun anggapan bahwa penemuannya primitif, tetapi tidak dapat dipungkiri merupakan cikal bakal atas seluruh motor listrik yang dipakai pada zaman sekarang. Semenjak temuan pertamanya pada tahun 1821, Michael Faraday yang merupakan seorang ilmuwan otodidak mulai dikenal namanya. Penemuannya tersebut telah diakui menjadi gerbang utama menuju ke era modern kelistrikan. Saat melakukan berbagai percobaan di tahun 1831, seorang penemu listrik mendapati bahwasanya apabila magnet dilewati potongan kawat, maka aliran listrik masuk ke kawat yang kemudian magnetnya berjalan. Kondisi tersebut dinamai pengaruh elektromagnetik, dan temuan tersebut kemudian diberi nama hukum Faraday. Temuan tersebut diakui sebagai temuan bersejarah dapat mengubah dunia. Mengapa? 1. Hukum Faraday memiliki makna besar dalam perpautannya dengan pemahaman teoritis tentang elektromagnetik. 2. Elektromagnetik bisa dipakai sebagai penggerak yang secara berkelanjutan atas aliran arus listrik, sebagaimana yang dipraktikkan Faraday ketika membuat dinamo listrik untuk pertama kalinya. Michael Faraday wafat pada tanggal 25 Agustus 1867 dan dikebumikan di Inggris. Yang berikutnya, teks sebelumnya terdiri dari 4 paragraf.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan paragraf bacaan Michael Faraday. Paragraf 1. Mengapa Michael Faraday dijuluki sebagai bapak listrik? Jawabannya yaitu karena ia yang menemukan listrik atau elektromagnetik. Paragraf 2. Sebutkan penemuan pertama Michael Faraday pada tahun 1821. Jawabannya, pada tahun 1821 Michael Faraday berhasil menemukan motor listrik. Meskipun penemuannya dianggap primitif, pada kenyataannya penemuan tersebut dianggap sebagai cikal bakal motor listrik di zaman sekarang. B. Jelaskan teori yang dikemukakan Michael Faraday yang berawal dari penemuan pertamanya. Jawabannya, setelah penemuan pertamanya dianggap penting bagi dunia, ia kemudian mengeluarkan doktrin mengenai bila magnet didekatkan, yang berjalan malah sang kawat. Paragraf 3. Mengapa penemuan motor listrik oleh Faraday diakui menjadi gerbang menuju era modern pelistrikan? Jawabannya yaitu karena motor listrik merupakan rangkaian pertama yang memakai aliran listrik sebagai sumber penggerak benda. Paragraf 4. Apakah yang dimaksud dengan hukum Faraday? Jawabannya, hukum Faraday merupakan pengaruh elektromagnetik, di mana sang penemu listrik mendapati bahwa ketika listrik melewati potongan-potongan kawat, maka aliran listriknya akan masuk ke dalam kawat dan kemudian magnetnya akan berjalan. B. Mengapa hukum Faraday dianggap sebagai temuan bersejarah yang dapat mengubah dunia? Jawabannya, 1. Hukum Faraday mempunyai makna yang sangat besar dengan pemahaman teoritis tentang elektromagnetik. Kemudian, yang kedua, elektromagnetik bisa dipakai sebagai penggerak yang secara berkelanjutan atas aliran arus listrik, seperti yang dipraktekkan oleh Faraday ketika membuat dinamo listrik untuk pertama kalinya. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai transmisi dan distribusi listrik. Transmisi dan distribusi listrik adalah proses hantaran listrik yang berawal dari stasiun pembangkit listrik. Energi listrik dibangkitkan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam seperti aliran sungai atau air terjun, panas bumi, angin, dan juga gas alam. Saat energi listrik dibangkitkan, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV agar arus listrik yang mengalir di saluran tidak terlalu tinggi sehingga efektif dan efisien. Energi listrik kemudian disalurkan melalui sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan di rumah. Listrik yang sampai ke rumah atau sekolah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya sebagai berikut. 1. Energi listrik dapat dijadikan sebagai sumber penerangan. Energi listrik itu dapat digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, dengan lampu kita dapat belajar dengan baik. 2. Energi listrik dijadikan sebagai sumber energi karena listrik bisa menghidupkan berbagai macam peralatan rumah tangga dan juga peralatan elektronik lainnya. 3. Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas yang digunakan oleh berbagai alat rumah tangga, misalnya setrika listrik, oven listrik, pengering rambut, shoulder, dan lain-lain. 4. Energi listrik bisa diubah menjadi energi gerak. Contohnya menggerakkan motor, mobil, dan juga kipas angin. Saat ini, sistem transmisi menggunakan sutet masih merupakan pilihan yang digunakan di sebagian besar wilayah Indonesia.
Tetapi saat ini masih banyak keluhan dari warga yang rumahnya berada di sekitaran jaringan sutet. Keluhan yang sering dirasakan warga antara lain sakit kepala, kejutan aliran listrik ringan, selain itu juga dampak psikis karena kekhawatiran jaringan putus atau tiang roboh karena bencana alam. Nah teman-teman, apakah teks tadi itu merupakan teks eksplanasi? Untuk mengetahuinya, kita harus memahami dulu apa sih teks eksplanasi itu. Sekarang yuk kita simak penjelasan berikut ini. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara ilmiah, baik berupa fenomena alam maupun fenomena sosial. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut. 1. Memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Kedua, strukturnya terdiri atas A. Pernyataan umum yang berisikan gambaran umum suatu peristiwa atau fenomena. B. Deretan penjelasan atau eksplanasi. Ini merupakan bagian inti yang menjelaskan suatu kejadian. C. Interpretasi. Interpretasi merupakan pandangan sang penulis. Ini merupakan opsional. Yang berikutnya, yuk kita simak teks eksplanasi berikut. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar. Bagaimana perasaanmu saat aliran listrik di rumahmu padam? Susah bukan? Itu pun hanya terjadi dalam hitungan jam atau hari. Bagaimana jika kalau sampai hari ini tidak ditemukan penerangan? Tentu, kita tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik dan dunia juga tidak akan semaju ini. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison yang mendorong berkembangnya jaringan listrik ke rumah penduduk. Mulai hari itu, bola lampu pijar menjadi bagian dari hidup manusia. Pada masa kecilnya, Edison hanya bersekolah di sekolah resmi selama 3 bulan. Selanjutnya, semua pendidikannya diperoleh dari ibunya yang mengajarnya di rumah. Ibu Edison mengajarkan cara membaca, menulis, dan juga matematika. Dia juga sering memberi dan membacakan buku-buku bagi Edison, antara lain buku-buku yang berasal dari penulis seperti Edward Gibbon, William Shakespeare, dan Charles Dickens. Pada usia 12 tahun, Edison memperoleh penghasilan dengan cara bekerja menjual koran, surat kabar, buah apel, dan gula-gula di sebuah jalur kereta api. Pada usia itu pula, Edison hampir mengalami kehilangan seluruh pendengarannya dan menjadi setengah tuli karena penyakit yang dideritanya. Pada usia 15 tahun, sambil tetap berjualan, Edison membeli mesin cetak kecil bekas yang selanjutnya dipasang pada sebuah bagasi mobil. Kemudian, dia mencetak korannya sendiri, Weekly Herald, yang dicetak, diedit, dan dijualnya di tempat dia berjualan. Pada musim panas 1862, Edison menyelamatkan seorang anak 13 tahun yang hampir tertabrak mobil. Ayah dari anak yang diselamatkannya tersebut adalah seorang kepala stasiun kereta api di tempatnya berjualan. Sebagai rasa terima kasih, kepala stasiun tersebut mengajari Edison cara menggunakan telegraf. Setelah 5 bulan mempelajari telegraf, Edison bekerja sebagai ahli telegraf selama 4 tahun. Hampir semua gaji yang didapatnya dihabiskan untuk membangun berbagai macam laboratorium dan juga peralatan listrik. Pada tahun 1879, Thomas Alva Edison berhasil menciptakan penemuan penting dalam sejarah umat manusia, yaitu menemukan lampu pijar, sehingga namanya dikenang sepanjang sejarah. Pada saat menemukan lampu pijar ini, Thomas Alva Edison telah mengalami kegagalan sebanyak 9.998 kali. Baru pada percobaannya yang ke-9.999, dia berhasil dan sukses menciptakan lampu pijar yang benar-benar menyala dengan terangnya.
Edison memiliki rasa ingin tahu dan semangat meneliti yang besar. Edison adalah seorang pekerja keras. Dia mulai bekerja pada usia yang sangat muda dan terus bekerja sampai akhir hayatnya. Edison sangat senang mempelajari sesuatu dan membaca buku. Ia menerapkan semua yang dipelajarinya dengan cara bereksperimen di laboratorium kecilnya. Dengan kerja keras dan sikap pantang menyerahnya, Thomas Alva Edison mampu menciptakan penemuan besar yang dapat mengubah dunia. Yang berikutnya, yuk kita simak teks berikut ini. Mensyukuri tubuh yang sehat. Bersyukurlah kamu diberikan Tuhan tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat bisa dijaga dengan selalu berpikir positif. Dengan tubuh yang sehat, kamu bisa mengembangkan kelebihan yang diberikan Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah memberikan kelebihan. Nah teman-teman, materi lanjutan dari tema hari ini akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Jangan lupa saksikan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah belajar bersama pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video kelanjutan dari materi ini. See you next video. Bye-bye.